Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjutin beberapa bahasan kemarin ya. Kemarin kita udah sampai ke nomor 11, betul ya, Dik ya? Ya, sekarang nomor Nah, 12 nih. sekarang nomor 12. Kemarin kita sampai nomor 11 itu memilih yang mana kemarin? Exhibit fluorescence ya, yang Charlie ya. Ya, Sometimes exhibit fluorescence. Oke, next number 12, Dik. number 12 jawabannya D, Hmm. Fred. Oke, kenapa? Dia kan apa verb be kan is perlunya tuh non phrase. Ya, selain Masuk non-phrase itu kan linking. linking verb tuh. Dia Oh, harus membentuk ana. Jadi kalau nggak adverb, non ya adjektif gitu kan. Kan hmm, pilihannya yang ini aja. Nah, kalau kita lihat dari sini di alpha kan ada conjunction ini ya. Ini kurang tepat. where Terus ya. kemudian yang bravo ini menambahkan verb kan nggak bisa. Is ketemu verb lagi kan nggak bisa. Terus Ya, kemudian tinggal Charlie sama Delta. Yang Charlie ini salah karena ini kan bentuknya adalah ordinal number ya. Ya kan? ya, Ordinal number yang mana dia harus ada the-nya depannya. Is the sixth largest cities in Canada itu bisa kurang the, tapi yang paling memenuhi yang delta ini supaya dia nggak perlu pakai the lagi karena dia sifatnya posesif di sini. Jadi kata benda atau proper noun itu bisa dijadikan posesif asalkan ada apostrof s-nya gini. Nah, ini nggak perlu ada the-nya lagi karena ini sifatnya proper noun yang memang tidak memerlukan the. Kayak the United States itu kan boleh. United Kingdom, nah itu ada the-nya. Jadi ada aturannya, beberapa catatan yang dia itu perlu the sama enggak. Nanti tak kirimin aja, tak fotoin ya, ada di bukuku soalnya. Lumayan banyak oke. ada UK, US, nah itu bisa pakai the. Terus pokoknya yang ada kingdomnya, nah itu salah satu the-nya, ada the-nya. Nanti tak kirimin. Nah, Kanada ini nggak perlu. Gitu. Oke, kita lanjut ke number 13. Silakan, nih. Number 13 Hmm. ini jawabannya D, Fred. Ya, oke. Kenapa? Dia itu nggak perlu verb lagi kan udah ada verbnya has name kan. Oke. Berarti jawaban yang dieliminasi, Nama? jawaban yang bisa dieliminasi dulu yang mana? Yang C. Charlie. Dia nambahkan verb Jadi lagi. Terus yang mana lagi? ya because juga kan. Ya, karena kan dia menambahkan conjunction ya, termasuk yang Ya, alpha juga. Ya kan, di sini kan cuma satu verbnya. Nah, jadi jawabannya adalah yang yang delta di delta. sini. Next, number 14, Dik. Number 14 Hmm. jawabannya yang C, Fred. Yang Charlie. Oke, coba kita lihat Ya, di sini caramu mengerjakannya gimana? dia nganalisa ada when-nya itu sebagai conjunction Oke, kan. conjunction. Terus, Terus untuk pilihan-pilihan yang lain itu kayak nggak masuk gitu kayak yang delta itu which itu kan ketemu when kan aneh banget kan. oke, betul. Oke, coba Terus kita lihat dulu popnya, Dik. Pop aslinya yang mana aja, Dik? verb aslinya itu yang satu red. Ya, betul. Pop satunya. Oke. Terus ada Hmm. lagi popnya? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, vegetated ini apa? Vegetated itu verb palsu nggak sih, Pak? Verb Ya, betul. Pop eh, palsu. Karena di sini kan ini preposition. Nah, ini satu kesatuan object of prepositionnya sampai slope sini. Jadi, Dika nanti kalau nemuin soal yang mana ada verb three kayak gini, di sebelumnya ada adverb kayak gini, ini sudah pasti mengacu ke nonnya ini, yang paling belakang. Ya kan, lereng yang bervegetasi ya, lebat gitu. Nah, jadi di sini ini belum belum non nih, belum ada nonnya di sini. Nah, berarti satu kesatuannya ke slopes-nya ini. Jadi jangan dijadikan verb asli. Oke, berarti cuma satu verb, satu conjunction. Berarti butuh satu verb lagi. verb Jawaban yang ya bisa kita eliminasi dulu yang mana, Dik? yang eh, yang B Oke, nggak ada verb sama sekali. Oke, ya terus terus yang ini yang A kayaknya. yang alpha, ini nggak ada verb juga, ini verb palsu. Yang delta kenapa Ya, salah?
Verb palsu. Yang delta ini, yang which itu sih, Fred, yang Ya, aneh tuh. betul. Ya, betul, betul. Karena menambahkan conjunction lagi, sedangkan kita cuma butuh verb, Oh kan nggak iya. boleh, Oh. ya kan? Hmm. Lanjut nomor 15. Nomor 15, jawabannya yang C, Fred. Yang mana? Yang to use. To use. Oke, kenapa? Masuk ke certain verb yang Certain verbnya learn. to infinitive, betul. Ya, Kalau kita lihat yang kemarin yang diikuti oleh ini verb ing atau gerund itu nggak ada ya yang learn ya. ya, yang Nah, papa kalau yang beli kemarin semur. papa beli semur tapi kan belinya itu cuma penjembatan aja, nggak masuk kan. Papa beli semur dada KFC kan nggak ada L sama sekali di situ kan. Ya, Nah, tapi jadi masuk di modulmu itu ada loh, Fred. masuk learn. Enggak, Oh, ada huruf L-nya. Apa verb yang oh, nggak, yang jadi gini, Dik. Yang papa beli semur dada KFC itu, dia hmm. itu yang sering muncul, gitu ya. Oh, oke oke Jadi oke oke. yang itu kan memang banyak sebenarnya, banyak banget. Ya, Tapi kan itu berdasarkan ini beberapa riset yang aku ambil itu. Jadi beberapa soal dari Longman sampai ke Cambridge sampai Barron itu jarang muncul yang L. Jadi yang tak pakai itu oh, yang oke sering siap muncul siap aja, gitu. siap. Oke, kita lanjut nomor 16. Nomor 16, ini jawabanku yang B, Fred, yang salah. Ya. Oke, kenapa? Harusnya? Harusnya benefits Oke, pakai ada S. S-nya ya. Karena di Ya, sini dia pakai quantifier many. Harusnya dia plural kon- noun. Ya. ya, Kalau kita lihat confirm. di sini, prophet sudah benar karena verb satu ya. Subjeknya Ya, plural. Including sudah benar, ini verb palsu. Terus dia juga diikuti nama N, jadi kan sesuatu yang setara. Ya kan? iya. Sudah benar. Next, number 17. Number 17 ini yang D, Fred. Yang delta. Oke, harusnya Harusnya ada relation to. Tuh. in relation to. Oke, sudah benar yang delta, tapi alasannya kurang tepat. Ini tuh kebalik aja, Dik. In the relation pools, harusnya. Jadi Oh, relationnya di sini. oh, oke Karena oke. relation itu nggak punya bentuk adjektif. Jadi boleh dia dijadikan non-adjunct kan namanya. Jadi yang kemarin aku jelasin, jadi ada non-adjunct, itu adalah bentuk non yang dia itu difungsikan sebagai adjektif. Karena dia tidak memiliki bentuk adjektifnya gitu. Jadi relation, contohnya polis, nah itu kan nggak ada bentuk adjektifnya, bentukan adjektifnya nggak ada. Jadi ya jadiin segini, tapi dia meskipun non tapi menjelaskan ini gitu. Itu namanya not adjunct. Jadi kayak mirip apa ya, kayak dia itu blasteran lah gitu. Jadi dia bisa jadi difungsikan sebagai adjektif gitu. Karena memang dipaksakan gitu, nggak punya bentuk adjektif gitu. Cukup jelas jadi ya. Ya, Oke, sekarang pertanyaan Dik. Kemarin aku menjelaskan ada suggest di subjunctive. Kenapa di situ kok tetap have move? oh iya, harusnya F1 ya, part 1 ya. Nah, Halo, itu. halo. Ya, kenapa? Kenapa kok tetap itu benar? C itu benar. Apa karena maknanya, Fred ya, atau gimana ya? Ya, itu benar. Cara maknanya. Karena suggest that yang miliknya subjunctive itu dia kayak memberikan apa ya? Memberikan pengandaian gitu yang tidak jadi kan. Atau suatu harapan yang tidak jadi. Tapi kan ini sesuatu yang sifatnya adalah eksperimental, ya kan? Teori dari continental drift itu suggest kontinnya itu telah move in the relation poles, gitu kan? Nah, Ya, jadi masalahnya itu bukan ini, tapi secara makna kurang tepat untuk dipakai sebagai subjunctive. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, Dik.
Jumlah verbnya berapa, Dik, di situ, Dik? Berarti. Hmm, satu. Satu, yang mana? Suggest. Lah Suggest. have, lah have move nggak kamu jadikan verb asli? Tapi dia nggak ada conjunction, Pak. Nah, itu itu yang sebenarnya materi elipsis, Dik, ini tuh. Nomor 17 ini. Apa elipsisnya menghilangkan apa dia di situ? Oh, menghilangkan conjunction sama conjunction aja ya? Ya, omitting dia, menghilangkan conjunction. Conjunction apa yang hilang di situ? The theory of continental drift suggests eh apa ya? That ya? Atau Ya, betul. That. Punyanya non clause ini yang hilang. Kayak I believe that I can fly itu. Nah, ini omitting. Hilangin sama dia. oh, Nah, gitu. Kan muncul kan di soal. iya iya iya. Berarti Nah, ini yang tak. itu verb asli ya? Iya, itu verb asli, Dik. Have move itu verb asli. Kenapa pakai Hmm, have? Karena continents kan. Jamak dia. hmm, Cuma Jadi kalau jika nemuin soal yang macam ini terus kemudian kok aneh ya, pasti Dika akan milih yang C. Untung tadi itu kok jelas banget tuh kesalahannya relation. Kok tak kirain tadi kamu milih yang C loh. Karena tahu, oh verbnya ada dua, berarti yang salah satu harus di verb palsukan gitu kan. Padahal ya. ini omitting, ya kan. Semakin ke sini soalnya semakin bervariasi kan. Oke, Fred. So omitting itu. Nah, gitu ya. Yang Next yang number. selan yang selanjutnya aku belum ngerjain, Fred. Jadi langsung aja ya. Oke, langsung aja nggak apa-apa. Yang 18 ini kayaknya D, Fred. Oke, harusnya Dem. ya betul. Jadi tetap ingat yang pola yang kemarin aku ajarin. I bring I my bring book my for me, books. myself, because this book is mine. Nah, Is my. jadi dari sini tuh kamu akan tahu pola penggunaannya masing-masing, gitu. Nah, tak taruh di atas ini. Nah, ini ya. Dari sini tuh kita tahu bahwasanya ini kan ini ya preposition ya kan. Among ini kan preposition. Nah, berarti yang preposition di sini kan for. Setelahnya adalah objek pronoun. Nah, berarti jadikanlah objek pronoun. Objek pronoun dari they adalah them. Dem. Ya, gitu. Jadi dari sini itu kita kebantu sebenarnya. Oke, Siap. next. Number 19. Hmm, ini agak susah nih. Ya, betul. Nomor 19 agak susah. Memang disembunyiin sama dia. Passing tuh apa maknanya, Fred ya? Passing. Melalui. Passing through. Jangan jangan di ini, jangan dipisah. Karena itu verb yang diikuti preposition. Maksudnya, ya itu meskipun verb palsu ya. Tapi kan diikuti through gitu. Oh, berarti betul itu. Kok bisa ya? Ya lanjut. Betul apa Apa salah itu, Fred? berarti? Apa Ya yang nggak tahu. Nggak tahu, kamu sudah jawab uh, dulu lah. the atmosphere is warm less than by warmer less than by the uh, yang sih kayak Fred. Kenapa? Eh, itu tuh adverb ya, Fred ya? Less bisa jadi adverb. Aku juga bisa bilang conjunction, Dik. Conjunction. Bisa aja. Nanti tak jelasin. Oh, ya itu yang dibutuhin kayak kan atau passing nih, passing through. Aku bingung ini kalimat utamanya yang mana sih? Kayaknya yang by ini udah ini ya, udah komplement ya. Eh, object of proposition ya di situ. Salah Fred ya, coba gue yang A ya. Ya, jawabannya betul A. Nah, tapi masalahnya kenapa? Ini tuh kalau kita lihat ya, Dik ya. Ini kan kamu mempermasalahkan ini ya. Kamu Hmm. lihat pakai helikopter view. Lihat dari sini.
Anggap aja sampai sini ya, passing through it ya. Lihat ke sebelah setelahnya. Nih, supaya lebih gampang aja gitu. Nah, di sini kan by the sun rays passing through it sama by the sun heat reflecting from the earth surface, ya kan? Ini kan Ya, sama nih polanya kan? Ini pakai ya, ing, ini pakai by, ini ada non, ini suns, ya kan? Sun ya. heat sama sun rays. Nah, ya udah, lihat ini. Ini then, ini udah then. Kenapa pakai then lagi? Kan gitu. Nah, ini tuh kayak Oh, kayak yang not only but also itu loh, Dik. ya, ya, Kayak ya, gitu. ya. Harusnya Nah, then-nya di belakang ya harusnya. ya, gitu. Less by the sun rays passing through it, then by the sun's heat reflecting from the earth's surface. Dah, ketemu dah itu. Ini Kalau materi kalau nggak kamu korelatif. tanda petik ini, Fred, nggak kelihatan Ah, then-nya itu. Seriusan, Mas? iya, disembunyiin sama dia. Oh, Nah, dari sini tuh kita kebaca, oh ini verb ing, ini udah bener, udah verb ing juga, iya, kan iya, gitu. iya. Oke, aman ya. Ya, aman, Fred. Lanjut, number 20. Hmm, Repeat a number of. Kayaknya salah D deh. Oke, jawabannya ini sudah benar. Karena ini non-phrase, Dik. Ingat rigid place itu satu kesatuan. Dan ini a number of, ya yang kemarin ya materinya, a number Nah, of, ini materi quantifier. Number of diikuti oleh plural noun. Yang the number of yang diikuti oleh singular noun. Bedanya. Number of itu singular noun. Singular noun. Nah, ini ya. Ini bedanya, the number of sama number of. Ini udah benar, number of ini. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh lagi ke depan. Ini kan ada preposition nih, ya kan? Of rock, ya kan? Berarti ini miliknya siapa? A spherical cell di sini kan. Coba lihat di sini, dia tunggal. Jadi anggap aja of rock itu hilang dulu deh, gitu. Nah, karena itu kan penjelasnya non phrase kan, of rock gitu. Kita lihat ke sampingnya ada that, ya kan? Nah, that ini menjelaskan si a spherical cell yang mana harusnya awalnya kan which, benda mati kan. iya. Nah, Ah, ini berarti conjunction apa? Dia pakai which sama atau that ini bisa digantikan that. eh, bingung ya. Klausa apa? Klausa apa kemarin? Apa? Yang dekat Antara sama non. adjective clause ya? Ya, adjectival clause, betul, adjectival Eh, clause. Syarat pertama, dekat sama non. Sudah dekat kan? Sama non yang udah. dijelaskan. Eh, Yang kedua apa? Yang kedua, Pak. yang kedua, tuh, lupa aku, Fred. Nah, Saya baca. ad- boleh cari dulu. Hmm, konektor setelah non, baik sebagai subjek ataupun objek. Hmm, Habis itu ciri-cirinya kemarin. polanya ya, apa-apa ya, Ada bagian yang hilang. oke. Di sini kita kita sepakati sudah ada yang hilang. Subjeknya yaitu spherical cell ini yang hilang ya kan. Ya, Nah, eh, nah ini consist of ini satu kesatuan ya. Jadi ini hmm, satuan. Nah, objeknya a number of rigid plates ini. Berarti kan yang hilang memang subjeknya, betul kan? ya, Nah, subjeknya tunggal atau jamak, Dik? subjeknya, Ini loh, subjeknya. oh, Tunggal atau jamak dia? jamak. Hah? Ada Dik. Eh, Ada tunggal berarti ya. Tunggal dong. Kalau sama en pasti tunggal, ya kan? Oh, iya, iya, is juga Ya, ya. a spherical cell. Nah, ini kan tunggal. Nah, Hmm, boleh nggak pakai verbnya jamak? nggak boleh. Nah, ini yang salah. Harusnya consist. Ya, Pakai S ya. ya, Hmm. that consists of a number of rigid plates. Oke, ada pertanyaan? Number 20?
Aku tadi nebak sih Fred Plate itu. Soalnya Hmm. kayaknya kalau ada soal kayak number ini bisa jadi yang belakangnya kan salah gitu. Ya, hati-hati. Harus ini, lihat ini nih. Pokoknya kalau nah ini malah justru kayak gini. Ini lucunya ya. Yang itu justru diikuti plural noun. Kalau the singular noun gitu. Oke, Oke, oke. lanjut Dik. Hmm, Number 21. while working as a machinist engineer, Bob with his first first in his time spare. Yang C kayaknya Fred ya, salah ya. Yang Charlie. Hmm, Kenapa? with his first auto kepemilikan. Jadinya Hmm, apa ya? Ih, ada suara apa itu? anakku. Terus, Eh, apa jadinya ya? Inverse atau apa, Fred? Atau itu udah oke. betul? Udah mentok. Jawabannya tetap terkunci C. Aku gak paham time spare sih, tapi aku menurutku yang A sama B gak ada yang salah sih, yang C sih, Fred. Oke, terkunci C ya. Dik, Eh, waktu luang itu apa bahasa Inggrisnya, Dik? spare time. Nah, Astaga. itu dia. Kok bisa time spare loh? Waktu luang loh ini maknanya, bukan luang waktu loh. Makanya aku Kan time spare ini apa nih kayak aku nggak tahu siapa tahu ada istilah lain gitu kan, Fred. Terus aman ya. Nomor itu dua puluh aja satu ya. kesalahannya, Fred. Hah? Iya, Itu itu aja aja. Jadi kesalahannya. dibalik, iya. Inilah Dik, maksudku itu sistemnya TOEFL ya. Aku selama menganalisa ya. Dia Hmm. itu nyelipin soal mudah di tengah-tengah soal yang sulit. Ini Hmm. contohnya dia. Nomor 19 lanjut ke 20 ya kan. Penganalisa Ya, semua tuh. Nomor ya. 22 lanjut nih. Ini ada kemungkinan juga akan panjang ini kan. Jadi orang-orang itu nggak nyadar soal semudah ini gitu. Nggak nyadar orang-orang. Itu sering kayak gitu. Jadi memang eh, penyusunannya ya, buat ordernya dari TOEFL itu kayak gitu, Dik. Sengaja memang. Jadi orang Oke. dibikin pusing dulu, padahal ada soal yang ada kemungkinan besar dapat poin di situ. Nah, hati-hati. Itu memang polanya pembuatan soal TOEFL kayak gitu. Siap, siap. Oh, berarti bonus ini harusnya, Fred. Salah lagi. Makanya harusnya bonus ini. Aduh. Lanjut, dua-dua. Eh, yang N, yang B, Ya, harusnya off. or. Oh, Ya, ini oh kan ya, ya, either ya, or. or. Astagfirullah, Either ya, or ya, bukan off. off, either Ya, or. or. Nah, dilihat dari sini kan taking power from overhead wires, generating their own electricity with massive diesel. Oke. Their kembalinya ke siapa, Dik? Eh, bentar, bentar, bentar. Kode lokomotif are generally lokomotif. Ya, betul. Baliknya ke sini. Hmm. Karena nggak jauh-jauh, ketika ada kayak gini pasti baliknya ke depan. Kecuali situasi ya. Kalau situasi kan baliknya ke keseluruhan gitu. Dalam kalimat. Oke, lanjut 23. 23. Hmm, Delta kayak Fred salah. Oke, kenapa? Habis, habis off.
Bingung dah saya ngejelasin. Eh, increasing. Oh, betul. Apa? Hmm, they soft. Gak tahu, Fred. Tuh, bingung. Oke. Jadi kamu udah baca yang ini nggak? Yang apa? Ada beberapa verb diikuti preposition, pairing word, Apa namanya? pairing word, pairing, Oh, pairing. Ada di modulnya beberapa kata yang dia itu barengan munculnya, gabungin. belum nggak ya, Fred? Yang bab berapa, Fred? Oke, nah ini salah satunya nih. Jadi differ itu harus diikuti from, bukan of. Differ from. Ini. Oh, C, yang ada tabel-tabelnya. nah, bab berapa nih? Tabel-tabelnya itu di belakang kok dia tempatnya. Differ from. Ada nggak? Ada belum? Different from. Nah ini, differ sama different. Nah itu juga masuk. Saya ada lagi kok. Nah ini kan adjektif ya. Ada beberapa yang adjektif sama apa? Oh, Verb. Ada beberapa yang differ bab from. 11 ya? Ya, betul yang ini ada di sini. Lumayan banyak soalnya. Consist of. Nah itu kan. Nah ini, differ from. 43 dik. Oh, yang differ Nanti from. halaman 35 PDF gitu. Halaman 33 berarti 34 gitu. Itu differ itu apa sih, Fred, maksudnya? Berbeda dari juga, tapi verb. Kalau different yang tadi kan adjektif. Hmm. Nah, kalau yang ini verb ya, differ from berbeda dari gitu. Differ from the parent plants ya, Hmm. gitu. Aku Differing nggak from. nggak nggak apa nggak ngeh differing tuh sama sama different. Oh, beda. Kalau ini tuh dijadikan ini di verb palsu atau participle namanya. Jadi ya udah dijadikan gerund aja gitu. Karena dia di depan kan. Hmm. Nah, oh, gini. Oke, ini materi tambahan nih. Jadi ada beberapa adjektif adjectival phrase itu bisa dibalik ke depan. Contohnya, misal Andi, sorry, Andi who stands in front of the class is the smartest student. Yes. The smart student ini, siswa yang cerdas gitu. Ini kan penting. Oke, nah ini kalau di reducing jadi gimana, Dik? Proses reducingnya akan berubah seperti apa? Eh, Andi Hmm, akan turun. Terus? Andi is the math student, koma, Oh, enggak. Di reducing, Dik. Reducing. reducing. Ellipsis yang reducing. Reducing itu apa toh? Menghilangkan conjunction dan verb auxiliary, terus kemudian verb yang dia aktif dijadikan verb ing, kan gitu toh? Hmm. Nah, ini jadinya standing kan? Andi standing. Nah, Andi standing in front of the class is the master student, kan gitu toh? Oh ya. Nah, ini kalau dia sudah dibentuk sebagai reducing, dia itu boleh dibawa ke depan, Dik. Standing in front of the class, koma, Andi is the smart student. Nah, jadi dia maknanya tetap bermakna yang pakai yang gitu. Nah, oke. Nah, ini ya, jadi ini kelihatan nggak? Ini ya, nggak Hmm. bisa dipindah lagi.
Oke, pokoknya ini ya. Gak apa-apa, Jadi gak apa-apa. yang Ya. bawah, yang ini ke bawah dia, dia tinggal ke bawah Hmm. gitu. Oke. Nah, jadi awal ini tuh boleh dibalik kalau syaratnya satu subjeknya sama. Yang Hmm. kedua, dia itu sudah berbentuk verb ing atau reducing. Baru boleh dibawa ke depan. Standing in front of the class, koma, Andi is the smartest student. Dia akan menimbulkan koma. Nah, yang ini fungsinya koma reducing sih. Jadi gitu. Standing in front of the class, koma, Andi is the smart student gitu. Nah, ini polanya juga sama kayak gini. Kan differing from parents blends genetically itu kembalinya ke hybrids gitu. Hybrids which differing from ya, which differ from, nah, awalnya kayak gitu. Jadi awalnya sebelum jadi differing itu differ from. Tak, tak, Differ tak, from. ya tak percaya dulu di sini ya. Jadi awalnya sebelum jadi differing itu dia kayak gini, hybrids terus which differ from. Nah, kenapa pakai differ? Karena dia jamak kan di situnya. Kelihatan dari hybrids occur, dia bukan occurs, ya kan? Berarti kan jamak, plural noun dia. Differ from the parent, the parent plants genetically, genetically. Nah, gitu kan. Terus yang belakangnya tinggal ngikutin occur. Nah, kalau yang polanya masih berbentuk awal, dia nggak perlu ada koma. Hybrid which differ from the parent plants genetically occur bla 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 sampai ke belakang Hmm. gitu. Nah, kalau dia di reduce kan jadinya hybrids differing from the parent plants genetically occur bla 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 belakang itu kan jadinya berbentuk palsu nih, differing kan. Ya. Jadi reducing baru dibawa ke depan. Differing from the parent plants genetically gitu. Ada Berarti pertanyaan, Dik? Hmm. berarti differing itu eh dia verb asli apa palsu, Fred? Palsu. Kalau udah jadi differing palsu. Kalau masih Kalau differ from. differ from asli. Ini verb asli, ini conjunction nantinya. Kan differ Oh, differ itu verb tau, Dik. Verb, bentuk verbnya berbeda. Nah, kalau biasanya kan selama oh ini iya kita iya different iya ya. iya iya. Different kan adjektif dia. Ya, Oke, ada pertanyaan? Nomor 23. aman aman. Ya, Oke aman oke ya. oke. Kita lanjut nomor 24. 24. Exercise bicycles from has been promoted. Hmm, yang D berarti ya, Delta. Kenapa yang delta? Sejak sejak nggak harusnya nggak pakai D itu Fred belakangnya. Nggak pakai? Harusnya pakai D nggak? Atau Nah, gini. Oke. Dik perfect, present perfect. Dia itu ngetrennya, maksudnya yang paling sering dipakai, time signalnya itu pakai since sama for. Ya. Terus kalau bentar. Nah, kalau since itu biasanya diikuti ago atau bentuk kayak gini. The mid 19th century atau sejak 2021 biasanya gitu kan. Atau hmm, tahun kayak gitu boleh. Since misal aku bilang I have learned TOEFL since 10 years ago. Nah, gitu kan boleh kan sejak 10 tahun yang lalu. Nah, jadi prosesnya itu dia ada jenjang waktu selama 10 tahun itu. Sampai sekarang pun aku masih belajar TOEFL gitu. Terus kalau for itu kayak durasi gitu. Uh, I have studied English for 2 hours. Jadi kayak durasi waktu gitu. Selama 2 jam. Jadi sampai sekarang apakah aku masih belajar? Ya masih gitu. Jadi durasi dalam waktu singkat gitu. Misal juga bisa I have studied English for 2 years atau uh, I have
studied in Canada for 2 years gitu. Jadi dia itu durasi waktu. Aku sedang belajar di Kanada selama 2 tahun. Nah, sampai sekarang aku masih gitu. Jadi durasi kalau for. Itu yang digunakan dua-duanya ini ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, Dik. Ini kan dia pakai perfect ya. Kan udah bener nih. Dia pakai perfect. Tapi dia dipasifkan. Telah dipromosikan kan gitu loh. Ya. Telah dipromosikan. Berarti kan udah bener nih. Perfect pasif dia di situ. Untuk pasif. Pasif voice-nya. Ini udah benar Mm. yang berapa? In juga sudah benar, in the United States. Nah, itu kan udah benar. Kenapa Kanadanya nggak ada? Memang Kanada itu nggak perlu ada the gitu. Nggak perlu ada in juga karena udah diwakili. Ini kan digabungkan oleh N ya. Ini udah benar Definisi. juga. Malah yang salah kalau at, karena kalau di United States itu harus diikuti in gitu. In the United States gitu. Ya, Oke, ada berarti add Bravo in on Charlie udah ya. benar. Ya, betul. Nah, berarti Delta karena balik lagi ke kaidahnya time signalnya perfect, maka dia diperbolehkan gitu. Jadi diperbolehkan dia pakai since. Gitu ya. Jadi yang salah adalah yang alpha. Exercise Ah, physically. enggak. Di AL yang ical ini, cal ini kalau masuk di suffix sama affix, kelas katanya apa? eh Adjektif. Adjektif. Nah, adjektif harusnya kalau dengan pola non phrase kan dia harus menjelaskan non dan polanya adalah MH kan. Jadi Ya, MH modifier head ini kan non harusnya yang di belakang karena yang menjelaskan, yang dijelaskan. Modifiernya itu adjektif. Ya udah dibalik aja. Bukan exercise physical tapi kan physical exercise kan gitu. Nah, jadi coba jika arahkan ke MH dulu. Misal kamu nggak tahu maknanya, tapi kan ini gampang maknanya. Jadi pelatihan fisik kan, bukan fisik pelatihan kan. oh, Jadi kan physical exercise. Gimana? Ada pertanyaan? dia jadi apa? Adjektif. Nah, jadi non phrase nantinya. Penjelas Hmm, non, ya kan? Modifier adjektif. Ya. iya iya iya. Aku nggak Oke, lah. apa nggak nge yang bicycle itu Fred tadi Fred. Physical ya. Nah, itu kan berakhiran AL, makanya kan suffix affix itu penting karena ini membantu banget kita mengenali langsung gitu. Karena kalau kita memahami suffix affix polanya, itu bisa jadi perbendaharaan vokabular. Udah udah aku print nih Fred. Saya belum hafal lagi. Ya, nah, kamu tempel aja, dibaca aja tiap hari, nggak perlu dihafalin. Iya. Nah, oke, lanjut. 25. Oke, 25. Hmm. Hmm. Net. There is this when historical. Yang A kayak Fred ya. Ya, harusnya apa? Historical. Eh, balik lagi ke sini. Ini kan preposition ya, of ini. Ya. Ah. Diikuti oleh apa? Object of preposition. Oke, object of preposition harus keluarganya Noun. noun. Nah, berakhiran AL, tadi apa? Adjektif kan? Oh iya, adjektif Kan ya. nggak bisa. Berakhiran Hmm. IC, Kebanyakan apa, Fred? berakhiran IC. IC. Apa ya? Coba cari dulu. IC ya? Nah, estetik, Bentar, apa ya? Bentar, belum ketemu. IC. Etik ya, etik ya. etik. Nah, Adjektif juga. adjektif juga. Ya udah, berarti kan nggak boleh. Nah, ini kan Oh, harusnya apa? eh, benda itu histo, histority. Sorry, tinggal, bukan. Kamu tinggal, kan study itu kan ilmu toh. Ya kan? Ya, Pelajaran sejarah kamu baca Inggrisnya apa? history pakai Y. Iya, ya udah itu. History, bacanya history ini, bukan Oh iya, history, history. sejarah ya. Ya, Aku ya. mikirnya jauh banget.
Ya, The ya, study of betul. history is merely. Merely itu apa, Dik? Merely Hmm, apa? entah, gak tahu aku. Only. Statistik. Ini Ah, sama aja dengan only, hanya. oh, bentar, Pak. Aku Merely itu cek nama dulu. lain. Jadi kalau kamu ngomong bahasa Inggris selain pakai only ya pakai merely aja. Merely Oh gitu. ya, only ya, only. Ya. A list of events that are. Nah, list kan udah bener karena dia non tunggal pakainya Ya, That's events that are. Nah, ini kan kembalinya ke sini. Ini adjectival clause, ya kan? Jamak, ini verbnya harus jamak. Terus ya. kemudian there is little. Nah, ini nggak ada masalah. Ini dia menunjukkan demonstrative pronoun doang. There is little connection to the present. Ada koneksi sedikit koneksi terhadap masa depan gitu. Oke, gitu ya. Oke, Aman ya. aman. Next 26. Oh, ya. Hmm, oh, apa yang B berarti ya? Yang Bravo. Kenapa? Ini kan, Fred, apa parallel structure ya? Atau bukan ya? Iya, parallel structure. Eh, eh, ada N kan di situ. Ya, itu time timeline harusnya ya. Maksudnya beda sama yang lain gitu, Fred. Oke. Nah, sekarang kalau Dika bilang berbeda yang lain, bagaimana dengan ini? Ya kan? Kalau kita lihat di sini kan, ya kan? Kan harus berarti non. Ini udah non ini gerund kan? Ini hati-hati bukan time ya, bukan time, tapi timing. Udah benar. Jadi seorang musisi ya, itu punya sense gitu. Sense seorang musisi gitu. Sense musisi apa tentang apa? Pengaturan waktu. Jadi timing. Dan itu non itu dia. Pengaturan waktu. Dia bukan waktu. Kalau waktu nanti beda. Sense time itu beda maknanya. Dia yang di sini itu diarahkan adalah si Josephine Baker itu menampilkan sebagai, nah di split itu dia nggak perlu S, dia nggak perlu tambahan S, jadi langsung dia menampilkan ya, menampilkan sebuah sense atau indera sebagai seorang musisi yang memiliki pengaturan waktu, timingnya pas pengaturan waktu. Dancer instinktif, hati-hati ada IV. Nah, IV itu adjektif, berakhiran IV. Nah, ya kan? Banyak banget tuh tadi. Kamu udah nemuin banyak tadi kalau kita mempelajari afiks-afiks tadi. Dengan mempelajari afiks-afiks, kita bisa banyak dapat nih bantuannya. Ini salah nih yang di sini. Karena harus ikutin non. Nah, kita lanjut dulu. Jadi dia juga punya itu untuk pergerakan gitu kan. Nah, ini kan eh nya ini harus selesai dulu nih di non, baru diikuti proportion udah bener. Karena menjelaskan si insting nanti. Lanjut, and a comedian ability. Dia punya kemampuan sebagai seorang komedi untuk menyampaikan punchline. Nah, ini udah nih, ini non nih ability-nya. Udah bener dia. Nah, ini yang salah. Bukan instiktif, tapi apa? Eh, Berakhiran, insting. oh iya, insting aja. Gitu. Dia non ya, jadinya. Cukup jelas di sini? Ya, tapi awalnya parallel structure kan ini, Fred ya? Awalnya parallel structure emang. Hmm. Bla bla bla, timing, non. Nah, Sampai sense aja deh. Timingnya sebagai object of preposition nanti ya kan. A dancer's instinct for movement, ya kan? Kan sama semuanya juga ini ada prepositionnya. oh, semuanya kayak sense, terus ability Ikuti itu ya? ability. Nah, itu sebenarnya arahnya ke sini, non Hmm. insting sama ability gitu. Ya, ya, ya. Oke, lanjut ke number 27. Nggak ada soal yang mudah lagi nggak sih? Bonus. Loh, semuanya mudah, cuma dia itu menyimpan idenya kemudahan itu di cover gitu, diselimuti dengan sesuatu yang rumit gitu.
Hmm, the produce serious air pollution and continuing grow. Aku dilema sama A sama D, sebenarnya. Sama Charlie Delta. yang Delta. Oke. The Oke. continue grow of. Oke, berarti yang mana nih? Nggak bisa ini milih dua, Dik. Kalau kamu dihadapkan dengan soal ini, kamu milih yang mana? Yang bentar, evolution serious D. Eh, Serius ya? Oke. Serius itu kelas katanya apa, Dik? Itu dulu. ya, aku cek dulu Fred ya. Oke, boleh. Gak apa Fred. Gak ada masalah, namanya belajar. Adjektif. Udah pas berarti ya? Adjektif udah bener. Ya sama Kan non dia ya. menjelaskan air pollution. Ya, aku Ya kira kan? bentuknya Untuk. belum adjektif itu. Berarti yang A ya? Iya, betul yang A. Kan nggak bisa ini. Ini kan off ya. Off kan kanan kiri harus non. Grow itu belum non ya. Harusnya growth pakai TH. Ah ya, Pertumbuhan berkelanjutan kan. Pertumbuhan ya. berkelanjutan dari kota. An increase in motor vehicle use and greater industrial activity have combined. Kenapa have combined? Karena dia menghubungkan suatu yang ada dua an increase ini in motor vehicle sama greater industrial activity. Industrial Makanya pakai have activity. combined. Telah mengkomunikasikan untuk memproduksi polusi udara yang serius in many areas. Gitu. Gitu ya. Ya, siap. Oh, udah Oke, salah lanjut. ini aku tadi. Hampir betul padahal. Ya, 28. Ini 28. juga disembunyiin lagi, gampang sebenarnya ini. Cuma disembunyiin lagi sama dia. Oh, eh, oh, the automobile industry was employed. Hmm. Yang A kayak Fred, Kenapa? nggak pas aja gitu kayak kelas katanya beda deh. Oke. Ini adverb, Dik. Aku kemarin Adverb. jelasin. Hmm. Adverb itu boleh ditaruh di depan. Ini contohnya. Ya, jadi kecuali yang ini ya, adverb of frekuensi ya. Ini kan bukan frekuensi dia. Dia cuma pembentukan ditambah ly aja gitu. Jadi dia boleh menambahkan di depan ini kayak ini. Approximately di tahun 1950 sekitar one out of ya kan. Kenapa dia pakai was? Karena kembalinya ke subjek one ini. Out of every seven United States. Nah, hati-hati. Every seven United States apa workers? Ini harusnya pakai S. Ada Astaga. seven di sini. Ya kan? Disembunyiin kan Iya. sama dia. Was employed, dipekerjakan. Atau dipekerjakan ya boleh lah. Nah, was employed berarti kan ini pasif nih. Dalam pekerjaan yang berhubungan dengan industri automobil. Ini udah benar nih. Ini non dia. Nah, gitu. Ya kan? Disembunyiin ya sama dia. One one out of it itu yang tadi Every ya. seven. Ya, betul. Jadi Sebenarnya tuh. ini tuh yang aku ajarin kemarin loh. One off. Nah, kalau ada one off itu pasti diikuti jamak. Jadi aku Oh bilang iya iya eh, iya. jika is Oh. one of three Yang students, atom itu kan, yang ya, masalah atom itu kan. yang atom gitu. Jadi harus diikuti oleh jamak. Satu dari kan. Next, 29. Halo, Dik. Halo, halo. Halo halo halo. Halo. Udah masuk lagi aku. Suara aku masuk nggak? Halo. Un, Untire. Halo, Dik. Suara aku masuk nggak, Dik? Di unmute dulu loh. Halo, halo. Masuk nggak? Halo, Dik. Iya, udah masuk ini. Bentar, bentar.
Halo, Dik. Suaramu belum masuk. Sinyalku, sinyalku. Aman nggak, Dik? Suaraku aman nggak? Halo, halo, halo. Halo, Dik. Halo, Dik. halo, halo. Oke, Aman, aman, udah aman ya? Nggak tahu aman. ya, kenapa ya? Kepental aku. Ini masih nge-record nggak? Belum, belum. Belum. Waduh. Loh, padahal ini recording loh. Nggak, masih Oh, ngeproses ini. Masih ngeproses kok. Masih. Aman. Oke, lanjut ya. Number 29, Dik. Oke, 29. eh aku yang aneh cuman di linking sih, Pak. Tapi gak bisa ngejelasin kenapa ya. Oke, betul jawabannya Delta. Kalau kita lihat di sini, entire bla, 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 ini benar ya. Sama kompleks of Greeks-nya. Ini karena kompleksnya ini ya. Jadi pakai n-nya itu pakai kompleksnya ini. Terus lanjut ke belakang, can be seen, dapat dilihat. Ini sudah benar. Karena di sini kan scene-nya bermakna dapat dilihat. Karena subjeknya benda gitu. Barrier Island kan nggak bisa melihat ya. Dapat dilihat Ya. sebagai eh, a single community. Nah, ini udah benar, sebuah komunitas sendirian ya, tunggal, gitu, komunitas tunggal. Nah, permasalahannya adalah yang delta. Linking itu bermakna aktif kan, ya kan? Verb ing itu akan ya. bermakna aktif. Nah, jadi kalau bermakna aktif, dia butuh objek, ya, butuh objek. Tambahannya butuh objek dia. Nah, di sini kan nggak ada objek nih. Karena kalau bermakna aktif, maknanya adalah menghubungkan. Menghubungkan apa, gitu kan? Kan Oh, nggak jelas ya. have apa has link gitu ya. Enggak, yang salah ini ya jadikan link bentuk ini. Kan maknanya a single community yang dihubungkan oleh tags kan. Tags ini pasang surut kalau nggak salah. Ya betul ya. Ya, Pasang ya. surut atau apa? Atau ombak, lalu Pak. Ombak kan wave. Tides itu pasang surut Pasang setahu. surut, Nah, pasang jadi surut. link by the tides gitu. Link by the tides. Jadi harus dibuktikan gitu. Jadi supaya maknanya jelas karena dapat dilihat sebagai komunitas single yang dihubungkan oleh the tides. Maknanya lebih lebih masuk ya daripada yang aktif. Oke, jelas ya? Eh, Hmm. harusnya dihubungkan, nggak menghubungkan gitu ya. Ya, betul, dihubungkan. Oke, Yuk, oke. aman ya. Kita Aman, lanjut, aman. ngerti. Bentar. Hmm, Dik. Anakku anu nyusul ibu bentar. aman, aman, aman. Nyusul ibu ning ngene kamar mandi. Oke, lanjut. Ngerti. Yo, lanjut. Nomor 30. Nomor 30, quit length, dispatch, their, Yo, lanjut. Kamu their, analisa dulu. their itu apa? Their itu orang ya, Fred ya? There, ya bisa benda juga, tergantung konteksnya. Tapi Oh, lihatnya hati-hati dengan anu apa pronoun ya. Nah, jadi kamu harus lihat itu pakai helikopter view itu. Koneksiku kayak bermasalah sih. Dari tadi ketendang terus aku. Ayo, yuk, lanjut. Halo, halo. despite of ya harusnya apa? Enggak, in spite no. Oh, despite tanpa of ya, betul berarti ya. Udah bener, dispatch-nya udah bener. Hmm, exciting, rarely exciting, Hmm. Kok there ya kayak yang masalah Ya, tadi? there-nya. Coba kamu lihat sampai ke belakang. There-nya ke arah mana dia? The Appalachian Mountain Nah, Range. itu
Ya, tapi kan tunggal itu. Ya kan terlihat Oh, dia dia pakai is loh. The Appalachian iya Mountain iya. Range-nya, ya kan? Ah, Nah, jadi harusnya it's kan, eh, bukan there kan? i- pakai Harusnya ITS it's. ya, ITS ya. Iya ITS betul ITS bukan UB ya ya. Tenanan nih kok. Mentang-mentang alumni ya. Alah, alah, wis suwi, wis lupakan gue. Oke, lanjut. Oke oke. Tertiban. Yang lainnya udah bener ya. Relatively kan penggunaan adverb yang diantara ini ya apa kayak contohnya I am apa ya? Pokoknya intinya kalau nominal ya, nominal pasti diikuti adjektif non adverb. Nah, itu harusnya adverb diantara verbnya sama komplemennya gitu. Gitu ya. Oke. Oke, lanjut exceeding ini verb palsu dia. Ya. Oke, kita lanjut ke Tiwan. Loh, Dik. Halo halo. Ah, Ya tak Fred, kira aku, aku tak kira aku ketendang lihat aku. dulu bentar. Ya, ya, boleh. Yuk, yuk. Yang delta ya kayak of the most of the most tuh ada pasangannya nggak Fred ya? The most, nah itu masalahnya. Nah, Yang jadi, ya, yang C bukan? bentar, tak lihat deh dulu. Yang C udah bener, ya. Karena ini kan konteksnya lampau dia. The mostly apa sih? Yang mana? Yang yang antara B sama D sih. Ya, jawabannya B. Dik. Kenapa yang B? Karena ini kan Edit Whartons ini udah posesif kan, kepemilikan kan. Jadi nggak boleh Hmm. kepemilikan itu dijeda sama the gitu nggak boleh sama artikel. Jadi langsung aja Edith Wharton's most representative fiction gitu. Jadi untuk memberikan makna a great deal of karya fiktif yang paling mewakili Edith Wharton's gitu. Took its stimulus from her frustrated sense of dislocation gitu. Gitu. Jadi nggak boleh di apa untuk posesif itu dia dibatasi oleh artikel di tengah-tengahnya gitu. Setelah posesif Fred ya. Ya setelah posesif kayak gini ada apostrof s-nya gitu. Tam, apa tandanya posesif selain yang ada peti S itu apa lagi? Udah itu aja. Ya, ya itu posesif adjektif itu our terus Oh. Iya. his. Nah, itu kan posesif Hmm. adjektif itu. Oke oke oke. Oke, aman ya. Hmm. Oke, lanjut 32. Farming. Yang C ya Fred ya. Yang 32 betul. Nah, harusnya apa? Eh, which. Kalau which penggunaannya which itu kan berarti kan ada yang hilang di maksudnya kalau nggak subjek ya objek kan gitu. Nah, tapi lihat dulu di situ. Subjeknya kan farming and hunting culture itu kan nggak dihilangkan kan dia. Hmm. Ya kan dia kan subjeknya tetap ada berarti kan which yang subjek salah apakah itu objek yang hilang Hmm.
Kelihatannya gimana ya? Nggak hilang objeknya juga. Iya, memang nggak hilang karena verb-nya itu nggak butuh objek. Flourish about itu berkembang kira-kira kan. Berkembang kira-kira Oh, pada abad 500 kan gitu. Jadi dia nggak iya. butuh objek kayak contohnya sleep, terus kemudian run, itu kan nggak butuh objek dia. Memang meskipun aktif tapi dia adalah verb yang tidak butuh objek. Nah, berarti subjek sama objeknya kan nggak hilang nih, Dik. Ya kan? Di sini berarti. Iya. Nah, berarti ya udah jadikan aja whose di situ. Coba secara makna akan lebih tepat. Jadi Arkansas early inhabitants ya. Jadi para penduduk awal-awal Arkansas itu included buff dwelling people. Nah, namanya itu buff dwelling people yang budaya beternak dan berburu ya atau ya beternak dan berburu aja anggap kayak gitu ya. Budayanya itu berkembang di antara AD 500. Nah, itu kan lebih tepat di sini ya. Kalau pakai whose ini kan. Oke, oke, oke. Oke, aman ya. Aman, aman. Oke. Kita lanjut ke number 33. Ya, bentar. Oke, ini ya tadi whose ya. Whose. Ya, bentar, bentar. Ini tadi whose, jadi C yang whose. Oke. Oke, lanjut. 33, Dik. Delta. Oke. 33 delta. Oke, kenapa? Harusnya pakai TH ya? Saya tak lihat deh dulu. Betul, Dik itu. Itu penulisan anu apa? Seperempat pecahan. Kalau penulisan pecahan udah bener dia. Tulisannya memang kayak gitu. Jadi first-nya itu dia ditulis ordinal, ten-nya itu ditulis kardinal. First ten ya. Sepersepuluh amandemen. Yang kalau yang B, kan Nah, ya itu yang salah. Kalau kita lihat di sini ya, 3G ya? ya kan the civil rights and liberties kan dua dari United States citizens gitu. Jadi tambah Oh, IS. Jadi hak sipil dan kebebasan dari masyarakat United States kan gitu toh. Masyarakat-masyarakat United States. citizen nih masyarakat ya, penduduk ya? Iya, Citizen. penduduk. Oh, nonnya jamak ya. Hmm. Oke. 34. Ini bentar lagi ganti soal lagi nih, Dix. Hmm, atau ini bla 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 resemble resembling insert as. Yang C berarti ya? Shut off. Di sini. Charlie Yang Charlie C. berarti. Harusnya. Hmm. Shut off. Hah? Shut. Sat? Kalau sats harus Shut. diikuti S. Cuma lihatnya adalah ke sebelah kanannya. Ini kan udah ada S nih, ya kan? Jadi nggak boleh ada Oh S iya. lagi. Iya 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 Jadi iya. such characteristics S fisik gitu. Langsung aja. Oh, kalau yang ada soal yang kayak gitu udah pasti salah tuh ya. Ada kemungkinan. Kemarin itu yang ini ya, apa? Slim ya, yang slim. Hmm. Oke, 35. Bleaching is the process of removing a mixture continuous. C. Oke, harusnya Continuously. ya, ya betul, betul itu. Udah bener itu. Betul ya? Kan kemarin polanya kaidahnya. Kalau semisal ada non, ya kan? Ada Hmm. non ya. Sebelumnya harusnya apa? Kan ini bisa verb ing atau verb three kan? Di sebelah sini. Ya. Ini adjektif, ya kan? Nah, terus ini kan adjektif nih. Washing, sorry, washing, ya, washing akan menjadi adjektif karena dia menjelaskan demikian kan, ya kan? Ya. Ini sudah jadi adjektif karena dia verb palsu, washing demikian, nah kan? Nah, kalau adjektif yang sini
Kalau adjektif verb, ya kan kemarin ada adjektif verb sama adverb kan. Nah, yang Ya, bisa dijelasin apa? Adverb sebelah sininya, adverb. ya kan? Ini kan jelasin ke sini, ini jelasin ke sini, ini jelasin ke sini. Ini adverb. Ya udah, adverb jadikan adverbnya aja, continuously, ya Conti- kan? Kan ini verb Continuously. verb palsu tuh juga. Nah, gitu. Hmm. By Oke, Feb. continuously washing the mixture. Oke, next 36. Yo, kurang dikit lagi. Buka. Hmm, most of a surface has been mapped in many network. C ya? Eh, antara C sama D itu loh, Feb. C kayaknya. Oke, saya coba lihat dulu. Ya, jawabannya C. Kenapa? Perlunya itu mm, non ya. Apanya? Pas, eh, pas tuh apa sih, Feb? Pas Vast itu luas. net network apa ya? Yang berhubung many area was of yang dihubungkan pada harusnya. Ini itu si pembuat soalnya memang sengaja nggak menambahkan koma, Dik. Yang menyebabkan kita itu agak bermasalah di sini. Many areas pas network dikiranya kan dari satu. Padahal ini itu dia adverb, Dik. In many areas itu adverbnya harusnya ada koma di sini, ya kan? Tapi boleh dihilangkan, nggak ada masalah untuk menyebabkan kata itu supaya nggak gampang tertebak gitu loh. In many areas, fast network. Nah, ini kan countable noun. Jadi ciri-ciri countable noun, noun yang bisa dihitung ya. Nah, itu satu, tambahkan artikel di depannya atau jadikan jamak, ya, jadikan jamak aja. Nah, yang di sini ini adalah pola yang untuk memberikan makna bahwasanya networknya yang sangat luas di antara para banyaknya gua-gua gitu kan itu lebih banyak tidak dieksplor gitu, lebih banyaknya itu berada di bawah tanah gitu, lie beneath the ground, nah gitu. Jadi dia jadikan jamak karena di situ fase-nya udah bener, kita nggak bisa menambahkan the kan atau en kan di situ karena dia nggak Oh, oke, oke, oke. menggarisbawahi. Ya udah jadikan jamak aja networknya gitu. Itu jelas. Ya, Oke, lanjut 37 nih. yang delta ya. Delta apa A ya? Delta kayak apa? Yang Yang delta. yang delta. Nah, coba kita lihat dulu. Yang delta. Kenapa ya delta? Harusnya nggak pakai S ya. Ulang-ulang. Nggak pakai S. Lungs kan dua, dik. Paru-paru. Paru-paru itu salah satu yang harus jamak loh. Ya. Karena dia Oh, jumlahnya dua. Gitu. Jadi dibuat normalnya dua. Gitu. Meskipun ada yang hidup satu doing paru-paru. a person, Gitu. Jadi dia sepasang gitu, dik. person. Selama. During tuh betul kan, Pak? Selama kan. Iya, memang selama. Maknanya nggak salah. Secara Ketika makna lah ya. apa Pak jawabannya? Yang A ya. Iya, jawabannya A. Jawabannya A. When harusnya. Betul, when.
Nah, during itu dia preposition, dik. Masih preposition. Sedangkan di sini ada dua verb, inhale sama contract. Kan butuh satu conjunction dia. Oh, Ya. preposition. Oke, oke. Hmm. Oke, kita lanjut ya. Kurang dikit lagi, kurang tiga. 38. Hmm, Yang delta Delta harusnya pakai S. harusnya ada the-nya. Karena ini kan Oh, century ya. Kalau century harus ada the-nya in the early 1800s gitu. kalau tahun harus ada the-nya. In 2030 nggak ada, nggak perlu. Ini Hmm, bentuk kayak gini, in the early decade kayak gitu. In the beginning of the century. Nah, gitu kan ada the-nya kan. Memberikan makna apa ya? Suatu peristiwa gitu, Dik. Oke, Ayo, dua lagi, 39. Gampang, Dik. 39 gampang tuh. Hmm, Kelihatan tuh. yang D, Ya, harusnya. Nor. Ya, betul. Nor, neither nor. Oke, the last one. Foxy. Yang delta. Harusnya. Ngantuk. Verb 3 ya? Ya, harusnya Foxy. Ah, well suited. Cocok. Ya, harusnya well suited ya. Bukan sweeting. Yang benar ah well suited. Untuk memberikan makna apa namanya? Pasif. Apa ya namanya? Lupa aku. Pasif. Statif. Statif pasif. Dia dijadikan kayak adjektif gitu loh bentuk verbnya. Hmm, Nanti coba tak mungkin cariin karena, oh ya ya. statif pasif namanya. Nanti tak cariin. Jadi aku tadi PR-ku ke kamu tadi apa? Statif pasif sama apa tadi? Halo, halo. Ya, ini kayaknya udah gak kondusif. Oke, kita sudahi dulu, Dik ya. Aman, aman. Lanjut lagi besok. Nah, nanti tadi apa, Dik? Aku selain Pak nyariin statif pasif, apalagi, Dik ya? Yang aku punya Ada yang janji mau mau. bawa fotoin apa-apa gitu tadi verb Oh depan. ya, ya the pada penambahan kayak the United States dan lain-lain itu loh. Iya, Ya, oke, itu dulu ya, Dik ya, untuk hari ini ya. Thank you very siap. much and see you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.